Diduga seorang perwira aktif TNI menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok preman di Terminal Arjo. Balik lagi di konten mencerdaskan bangsa. Kenapa bisa ada seorang anggota TNI aktif dia dikeroyok sama oknum-oknum preman? Nah, jawabannya simpel. Karena penegakan hukum kita yang kayak main-main. Penegakan hukum kita yang bercanda. Kalian bayangin aja banyak banget kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang melibatkan preman berkedok ormas atau oknum ormas berakhir cuma mediasi. Berakhir cuma klarifikasi. Nah, kalau misalkan hukum kita ini dikit-dikit mediasi dan dikit-dikit klarifikasi, jangan salahkan kalau misalkan oknum-oknum misalkan preman berkedok ormas ini bakal tetap berbuat sesuka hati mereka karena mereka tahu pada akhirnya mereka cukup klarifikasi dan mediasi. Sehingga ya penegakan hukum kita itu kayak nggak penting gitu, kayak nggak jalan. Inilah pentingnya polisi dalam hal ini penegak hukum. Jangan dikit-dikit mediasi dan klarifikasi. Harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang ada. Kalau cuma mediasi dan klarifikasi ya dari awal kita nggak usah ada hukum ini negara. Gunanya hukuman untuk menegakkan keadilan. Itu sih. Itu kan Kadem pernah ke Karawang. Itu waktu itu gimana Kadem? Balik lagi di konten mencerdaskan bangsa, kenapa pemikiran ibu ini tuh sangat-sangat keliru? Ya karena kalau misalkan pemikiran gini, udah aja semua wali kota dan semua bupati, semua kabupaten dan semua kota di Indonesia dihilangkan. Semua adanya provinsi doang, laporannya ke provinsi gitu. Harus diketahui ya sama ibu-ibu ini ya, kalau misalkan segala sesuatu itu nggak harus ke gubernur, nggak harus ke presiden. Jadi ketika misalkan ada masalah yang sifatnya teknis, pengadaan air bersih dan lain-lain ya, ini kan harusnya ke bupati, harusnya ke wali kota. Kalau misalkan semua dilimpahin ke gubernur, diberesin gubernur, gunanya wali kota sama bupati apaan gitu. Mereka kan digaji dari rakyat, punya jabatan, punya pengamanan sendiri, punya protokoler sendiri, punya kerjaan sendiri. Hal-hal teknis gini coba ke bupati atau wali kota aja gitu. Kayak kalian gak sayang gitu ngegaji bupati sama wali kota terus mereka gak ada kerjanya dikit-dikit diberesin sama gubernur aja, kan aneh gitu. Kalian harus tuntut dulu bupati wali kota, kalau memang sulit bupati gak bisa kewenangannya dikit baru ke gubernur gitu tuh. Unit rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Balik Kota lagi di konten mencerdaskan bangsa, sebenarnya hal-hal gini tuh ya ketika ada masyarakat yang lebih memilih laporan ke pemadam kebakaran ketimbang kepolisian ketika ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dia rasakan, semacam kritik yang keras terhadap institusi kepolisian. Harusnya mereka tuh berbenah kok bisa masyarakat lebih percaya pemadam gitu dalam konteks penegakan hukum ketimbang ke polisi. Banyak alasannya. Ya alasannya banyak, tapi beberapa kita lihat klarifikasi dari polisi katanya udah diproses, katanya udah sesuai SOP. Ini juga harus dievaluasi SOP itu ya. Ini kita nggak paham ya SOP-nya di kepolisian seperti apa. Coba kalian itu buat semacam skala prioritas gitu. Kalau misalkan prioritasnya bahaya banget, kayak misalkan kasus-kasus KDRT atau kasus-kasus kekerasan yang berujung kepada penghilangan nyawa gitu ya. Ini coba diduluin gitu. SOP-nya bisa di skip dulu kan ini bahaya banget. Ini korban ngelaporin KDRT hari ini misalkan, terus baru diproses 5 hari lagi. Ini korbannya juga belum tentu masih ada gitu. Pertimbangkan aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan. Balik lagi di konten mencerdaskan bangsa, setuju, tapi ada yang kurang. Apa? Nah, yang kurang adalah Bapak ini harusnya lebih fokus juga memfatwakan sesuatu yang haram-haram selain sonhoreg. Yaitu Pak, yang pertama nih, banyak banget perilaku masyarakat atau sekelompok orang di Indonesia yang sebenarnya itu melenceng dari Islam dan haram dalam Islam. Ya, misalkan nih Gus-Gusan, Habib-Habiban yang menggunakan ayat-ayat palsu atau menggunakan pemahaman-pemahaman yang gak ada di Al-Quran dan hadis. Ini juga harusnya dipatwakan haram loh. Kayak misalkan rantai turun dari langit dan lain-lain, itu kan gak ada dalam Islam. Ini pun harusnya kita bilang haram. Itu yang satu. Yang kedua, banyak juga orang-orang yang mengaku ormas padahal preman. Kelompok ormas gitu ya, padahal preman mintain uang, mintain pungli, anggotanya jadi preman, melakukan kekerasan-kekerasan, melakukan pemalakan-pemalakan pada pedagang. Nah ini kan menurut kita harusnya dipatwa haram juga. Jadi menurut kita fatwa haram ini harusnya bisa lebih luas menyasar kelakuan-kelakuan haram di sosial masyarakat. Kita setuju kalau gitu. Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai mendolimi orang. Kita ini penegakan hukum. Misal Balik lagi di konten mencerdaskan kehidupan bangsa, kita mau sedikit curhat ya teman-teman. Ketika kita bikin konten yang mengkritik siapapun, mengkritik apapun, selalu ada yang pro dan kontra, ada yang setuju dan nggak setuju, ada yang ngedukung dan yang nggak ngedukung. Tapi ada satu konten yang selalu di dalamnya itu penuh dengan dukungan dan nggak pernah dapat kontra. Apa teman-teman? Yaitu konten yang mengkritik para anggota dewan. Kalian bisa bayangin sendiri betapa masyarakat kita itu benar-benar capek, benar-benar gak suka banget dengan kelakuan dan juga kebijakan-kebijakan dan kerjaannya para anggota dewan, sehingga ketika kita bikin konten tentang mereka, ketika kita mengkritik mereka, gak ada satupun di kolom komentar yang ngebelain para anggota dewan. Yang ada itu ngedukung saya semua. Kalian bayangin ya, berarti masyarakat kita ini udah benar-benar muak dan udah gak percaya dengan para anggota dewan. Kalian harusnya tahu diri dan evaluasi.
Ini udah parah banget sih kalau masyarakat udah segitu nggak sukanya, berarti kalian memang ada yang salah gitu. Dan nanti bulan Juli, karena saya ingin percepatan, saya akan ngundang wali kota. Balik lagi di konten mencerdaskan bangsa. Nah, ini keputusan yang bagus banget dari Bapak Deddy Mulyadi. Ini yang kita tunggu. Gunanya media sosial buat para pejabat tuh gini. Kita dari dulu mempertanyakan ya, kenapa sih pejabat daerah atau kota itu nggak transparan dalam pengadaan atau pembiayaan belanja daerahnya? Jadi kayak misalkan uangnya mau kemana nih, mau dipakai buat apa, hasilnya apa, kegunaannya apa, kan nggak ada. Nah kalau misalkan memang Deddy Mulyadi atau Bapak Gubernur Deddy Mulyadi mau mengekspos semua di media sosialnya, ini harusnya ditiru sama semua gubernur yang ada di tiap daerah supaya masyarakat daerah tuh tahu bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, apa aja kerjaannya, apa aja belanjanya, hasilnya apa, pengeluarannya kemana. Jadi menurut kita ini gunanya media sosial untuk mengekspos atau mentransparansikan pembiayaan yang ada di daerah-daerah supaya jelas dan masyarakat tahu gitu. Karena selama ini tertutup cuy. Nah ini kita jadi tahu kan sekarang. Ini kita dukung sih. Gimana menurut kalian teman-teman? Di cuplikan tadi menunjukkan salah satu konten kreator yang tinggal di Jepang bagaimana bagusnya pelayanan polisi yang ada di Jepang. Ini sederhana tapi negara kita belum bisa ya. Nah yang diharapkan oleh masyarakat tuh gini teman-teman ya. Jadi ketika misalkan ada orang yang melakukan pelaporan ke kepolisian, ya dilayanin dengan baik, terus juga diberi masukan, diberi pencerahan, ini kasusnya gimana, kita bakal handle, kita bakal bantu, apapun kasusnya. Apalagi kasus-kasus yang bersifat urgent gitu. Jangan kayak kemarin misalkan ada kasus KDRT, lama banget prosesnya, harus ini, harus itu. Jadi ya, korbannya juga kan takut juga, akhirnya lapor ke Damkar. Nah ini sebenarnya menurut kita di ulang tahunnya kemarin yang ke berapa itu, saya lupa ya, Bapak Kepolisian ya, sudah saatnya berbenah, sudah saatnya sekarang zaman udah maju, nggak bisa lagi kayak dulu. Harus banyak mencontoh polisi-polisi di negara maju, contohnya di Jepang. Biar masyarakat juga puas, nanti nggak ada lagi istilah-istilah nggak enak lah ke polisi gitu ya. Balik lagi di konten mencerdaskan bangsa ini, beberapa hari ini kita sering banget atau banyak banget mendengar berita tentang kaum-kaum menyimpang ini ya. Ini pemerintah menurut kita harus segera turun tangan sih, karena udah bener-bener krisis banget, udah bener-bener banyak banget, bahkan kalau misalnya kita lihat ke data meningkat tiap tahunnya, dan nggak bisa dibiarin. Harus ada bimbingan atau divisi khusus pemerintah yang ngurusin masalah gini, yang namanya manusia itu terlahir dalam fitrah yang benar-benar ya laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Nah dalam berjalannya pasti ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari pikiran atau psikologis dia. Nah ini yang harus dibenerin nih psikologisnya. Harus dibenerin, diberikan konseling, diberikan bimbingan, diberikan pengarahan, terutama anak-anak sekolah. Jangan dibiarin, ini menurut kita bisa ngehancurin bangsa kita dan kemanusiaan itu sendiri pada akhirnya kalau misalkan tetap dibiarin. Dan kita juga masyarakat jangan menormalisasi, ini udah parah banget cuy, ini banyak banget beritanya. Sampai bosan kita dengernya, tiap hari ada aja berita-berita gini, ngeri cuy. Pada hari ini Kejaksaan Negeri Garut telah menahan tersangka atas penggunaan dana. Balik lagi di konten mencerdaskan kehidupan bangsa, ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak kasus-kasus korupsi dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di pemerintahan level desa, kota, ataupun kabupaten yang selalu luput dari perhatian netizen yang ada di Indonesia. Maka dari itu ya, video ini salah satunya keinginan kita buat ngingetin kalian para masyarakat, fokus juga ke pemerintah-pemerintah daerah kalian masing-masing. Karena di sana tuh korupsinya ya sama-sama gila juga. Cuman karena kita ini terlalu fokus ke pusat ya. Jadi seolah-olah mereka terlupakan gitu. Di desa, di kabupaten, di kota banyak teman-teman. Dan biasanya yang gini tuh lebih menyengsarakan rakyat loh. Karena kita pernah nerima laporan juga ada orang yang ngurusin BPJS ya untuk orang miskin. Di kelurahan itu dia dimintain 400.000 cuy. Orang yang nggak punya duit, nggak punya makan diminta 400.000. Nah ini kan kasus-kasus gitu banyak terjadi pasti di desa kalian juga. Jadi udah saatnya kalian tuh bangun, kalian itu ya rekam karena sekarang kamera ternyata udah ada, HP udah ada kamera ya. Dan viralkan gitu biar mereka dihukum. Yang bikin aneh tadi kenapa? Pulang dari sini. Pulang dari sini. Pulang. Bener-bener nggak mau pulang. Balik lagi di konten mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya barak militer ala Deddy Mulyadi ini tuh sebenarnya hasil dari kekosongan yang ditinggalkan oleh institusi negara bernama KPAI. Bayangin aja ya, KPAI ini tuh bener-bener kerjanya nggak kelihatan banget. Kerjanya itu minim hasil dan minim effort untuk anak-anak Indonesia. Kalau misalnya kita lihat di media sosial sendiri yang mereka lakukan tiap hari itu ya cuma seremonial, pembukaan itu, penataran itu, training itu, kajian ini itu, tapi hasilnya itu buat anak-anak ini nggak ada teman-teman. Dan ini benar-benar dibuktikan dengan anak yang ada di program barak militernya Deddy Mulyadi, betapa si anak ini tuh nggak mau pulang karena betah, karena ada yang hadir di hidupnya, karena mendapatkan pendidikan yang baik. Nah KPAI kemana aja gitu selain memang bisanya itu nyerocos doang gitu. Kayak
uang negara tuh habis buat kalian seremonial doang gitu. Kerja lah maksud kita. Jangan malu-maluin gitu. Aduh, gimana ini? Ini kemarin kena ngomong sus, tolong sedot itu perutnya udah penuh. Airnya. Balik lagi di konten Cerdasan Bangsa, terulang dan terulang lagi jeleknya pelayanan di instansi milik pemerintahan, ya baik itu rumah sakit atau instansi publik lainnya ya. Ini jelek banget memang pemerintah. Karena teman-teman, kuncinya itu ada di sistem kerja yang menurut kita masih sangat jelek juga. Harusnya harusnya instansi pemerintahan itu belajar ke perusahaan swasta yang memang sudah bagus sistem kerjanya, mulai dari target. Jadi setiap pegawai itu harus ada target nih, berapa yang harus diberesin, berapa yang harus diselesain. Kalau misalkan nggak masuk target, evaluasi, bahkan bisa sampai dipecat kalau kerjaannya nggak benar. Kalau sistem gini diterapin, PNS itu pasti bisa lebih terpacu. ASN itu ya nggak santai-santai, karena tenang aja kita nggak akan dipecat kok. Kan mikirannya gitu. Nah ini yang harus diperbaiki. Juga punishment-nya nih, udah kejadian kayak gini, diinvestigasi. Nanti punishment-nya gimana? Jangan cuma disuruh klarifikasi atau minta maaf, penjarain. Ini udah menghilangkan nyawa. Hal-hal gini tuh harus tegas lah. Ini parah banget sih menurut kita, cuy. Balik lagi di konten Cerdasan Bangsa, yang mau kita bahas dari kasus ini adalah katanya ya, adanya desas-desus kalau misalkan pelaku ini bakal dikenain pidana ringan atau pasal-pasal ringan oleh Polres di tempat itu gitu ya. Nah ini menurut kita yang ini ya, kita selalu ngelitik hal-hal gini tuh karena penegakan hukum di kita tuh kayak main-main gitu teman-teman. Kenapa banyak preman? Kenapa banyak preman berkedok ormas gitu? Karena sekali lagi hukum kita tuh main-main, dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit mediasi beres gitu. Termasuk misalkan melakukan hal-hal penganiayaan, ini masuk penganiayaan kan, cuma dihukum pidana ringan. Harusnya kan yang dihukum itu semaksimalnya gitu. Jangan ringan, kayak kok bisa pilih-pilih gitu kan, ini sama-sama melakukan hal-hal yang gak menyenangkan, hal-hal yang melanggar hukum. Jadi harusnya hukum itu ditegakkan gitu. Jangan dikit-dikit tuh, gak tahu ini saya nggak paham juga ya hukum Indonesia tuh kenapa gitu, kayak bisa dipilih-pilih, ini pidana ringan, ini pidana berat, aneh gitu.